Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-73 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah disiplin dan kerjasama. Nah, kalian bisa lihat ya di sini aku udah nggak sendiri. Aku sama siapa nih Kak? Bisa kenalin dirinya? Halo, saya dengan Oki Effendi ya. Saya lulusan SMP Tarsisius 2 angkatan tahun 2005. Oke, hai Kak Oki. Halo. Nah di sini Kak kita Deta. akan podcast bareng nih sama Kak Oki. Nah Boleh. sebelumnya nih Kak, aku boleh tanya nggak sih kenapa kok dulu tuh milih SMP Tarsisius 2 gitu? Oke. Kalau pemilihan SMP Tarsisius 2 tuh memang kalau dari basic keluarga sendiri sebenarnya ya, memang keluarga saya ini sebenarnya keluarga Katolik ya. Jadi memang sebelumnya itu pun saya dari TK dan SD sekolah Katolik. Nah, terus pas saya cari sekolah SMP ini otomatis arahnya atau role modelnya pun juga sekolah Katolik. Nah, pas nyari-nyari sekolah, kebetulan juga tahu dari saudara juga bahwa ada nih sekolah Katolik di daerah Badusari, yaitu Tarsisius 2. Ya akhirnya karena perkenalan atau informasi tersebut pun ya akhirnya mencoba lalu join sampai selesai di SMA Tarsisius 2. Wah, berarti dari SMP dan SMA ya Kak? Betul di sini. sekali. Oh gitu, berarti SMP dan SMA banyak sekali kenangan indahnya dong ya Kak? Banyak sih kenangan indahnya, lucunya, serunya. Itu semua campur aduk ya di sekolah ini ya. Nah, boleh gak Kak diceritain apa sih kenangan-kenangan lucu atau kenangan-kenangan yang gak bisa dilupain selama di SMP nih? Oke, kenangannya itu bisa dibilang gini ya. Kita itu tuh waktu masih SMP itu dan mungkin mau naik ke SMA itu mungkin kita ini kan cowok ya. Cowok ini kan kadang-kadang kan masa-masa boleh dibilang tuh kalau dibilang nakal kayaknya nggak enak gitu ya, tapi kayaknya lebih mencari jati diri kayaknya ya. Di situ saat kita mencari jati diri tuh jadi kita tuh kayak mau coba rambut gondrong, mau coba pakai sepatu warna-warni, baju keluar-keluar. Tapi karena basic sekolah Katolik itu disiplin ya, disiplin. Terus imannya juga mesti kuat. Jadi tuh di situ mungkin kita juga semacam kayak apa sih ini? Kesel banget ini mau gondrong aja nggak boleh gitu kan. Tapi ya di situ kita kayak pernah sempat gondrong, lagi upacara kita lagi kena ada razia rambut, razia kuku, langsung kuku kena penggaris lah, rambut kena coak gunting guru lah, akhirnya sampai ke pangkas rambut pun atau ke salon pun bingung. Ini rambut mau diapain udah kecoak kayak gini ya. Ya itu mungkin bagian-bagian serunya ya. Tapi di sisi lain positifnya adalah di situ kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk ya kita harus menempatkan diri kita di mana. Pertama, yang kedua di situ kita belajar bahwa ya kalau nggak disiplin sejak dini mau kapan lagi gitu loh. Ya secara nggak langsung akhirnya sampai saya sebesar ini saya pun masih ya udah emang udah cocoknya rambut pendek gitu. Kuku panjang sedikit ya emang udah nggak enak gitu, kelihatannya kotor. Ya itu mungkin hal-hal kecil ya, tapi di sisi lain dari sisi kedisiplinan, dari sisi kita harus belajar kemana-mana ya memang ya itu dipakai sih kalau menurut saya. Wow, Gitu sih. berarti kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya awalnya kayak apa banget sih gitu. Iya. Jadi sekarang akhirnya mah oh iya ya kayaknya lebih enak gini gitu. Emang ya, enak Kak? gini gitu. Kadang malah kayak mau gondrong sedikit udah gerah nggak enak. Kuku panjang sedikit, apa yang nggak enak nih kuku panjang kayak gini. Baju nggak rapi, jadinya kayak malu sendiri gitu loh. Tapi ya bagus sih positifnya itu jadi kebentuk dan memang ya
apa ya, mungkin kalau dulu kecil kita kayak apa sih ini gitu kan, tapi sekarang ternyata ya itulah manfaat yang diajarkan sama guru-guru di SMA dan juga SMP Tarsius 2 ya ada efeknya ke depannya Wah, keren. Nah, gitu. itu kan keseruan sama teman-teman nih, Kak. Iya. Ada nggak apa ya namanya? Kejadian-kejadian seru sama guru? Kejadian seru sama guru udah pasti juga banyak sih ya. Nah, apa aja itu, Kak? Bisa dibilang saya itu dulu yang paling saya ingat waktu di kelas SMP, kelas 2 SMP setahu saya. Itu saya pernah disetrap sama yang namanya Bu Catherine. Guru apa itu, Pak? Guru matematika. Gitu. Jadi memang saya pernah disetrap sama beliau karena memang apa ya, bisa dibilang tingkah laku dari teman saya juga gitu loh. Jadi memang teman saya ngelempar kertas ke saya, terus dilihat sama Bu Catherine, terus ditanyain kertas apa itu, tapi ternyata kertasnya itu ya begitu deh pokoknya deh. Yang ujung-ujungnya ya akhirnya saya sama yang bersangkutan disetrap berdua. Gitu sih. Tapi itu jadi cerita lucu yang tidak bisa dilupakan ya, Kak. Betul, sampai sekarang sampai saya udah punya anak masih ingat itu cerita itu. Oke. Nah, kalau nilai-nilai positif selain disiplin yang Kakak dapat sama sekolah di Tarsius 2 ini apa, Kak? Selain disiplin ya, bisa dibilang tanggung jawab pertama juga ya. Tanggung jawab ya otomatis kita sebagai murid pun pasti memang harus bertanggung jawab atas tugas kita sebagai murid ya. Terus di sisi lain selain tanggung jawab mungkin kita juga di sini belajar untuk kita juga harus punya iman yang kuat sih. Gitu. Ya balik lagi ya di sekolah Katolik itu memang mengajarkan mungkin kalau dari saya secara pribadi secara agama mungkin masuk ya karena memang kan saya juga Katolik. Jadi bisa dibilang di situ ya kita belajar selalu mengandalkan Tuhan sih. Gitu. Oh, keren. Nah, terus ada gak sih, Kak, tantangan-tantangan yang Kakak hadapin selama sekolah di SMP Tarsius 2? Tantangan tuh banyak juga sih ya. Ya, apa itu, Kak? Tantangan pertama ya itu tadi pengen coba rambut gondrong gak bisa. Mau pakai baju dikeluarin itu pasti gak lama disuruh masukin. Pernah juga mau pakai sepatu warna-warni karena ketahuan akhirnya disuruh nyeker seharian sampai pulang. Pernah, kalau tantangannya seperti itu. Tapi mungkin tantangan dulu terberatnya itu waktu berangkat sekolah sih. Karena dulu saya itu kan rumahnya cukup jauh ya. Bisa dibilang memakan waktu 1 jam perjalanan. Jadi di situ waktu zamannya kita itu kan belum bisa menggunakan kendaraan pribadi ya. Dalam artian masih SMP tuh belum boleh bawa motor lah bahasanya kayak gitu. Nah otomatis kan harus menggunakan transportasi umum. Nah itu tuh saat itu tuh sekolah itu masih jam 7 pagi. Nah berarti karena itu jam 7 pagi kita harus berangkat itu jam 6 gitu. Berarti jam 6 itu mungkin siap-siapnya 5:30. Nah itu mungkin tantangan terberatnya sih. Intinya saat saya mau sekolah paginya itu berat banget kalau mau pergi. Itu karena paginya ya bangun pagi. Tapi kalau udah sampai sekolah mau pulang males pulangnya gitu. Karena kejauhan sama macetnya juga gitu. Jadi kadang-kadang udahlah kayak pulangnya sore, malah kadang ke tempat temen pulang sampai malam. Seperti itu sih. Oh gitu. Jadi berangkat mager, pulangnya juga mager. Mager. Ya. Tapi untuk secara tantangan yang benar-benar dari sisi pendidikan menurut saya ya normal lah ya secara murid ya memang udah tugasnya untuk belajar. Jadi menurut saya sih itu bukan tantangan ya, tapi menurut saya itu lebih kayak ya kalau emang mau jadi orang ya mesti belajar. Betul. Gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan juga ya. Betul. Kak. Oke. Nah itu kan kita membahas tentang masa sekolah nih, ya kan. Sekarang kita akan membahas tentang masa sekarang, masa dimana Kakak sudah di 2023 nih, gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kak, pekerjaan apa sih yang Kakak geluti sekarang ini? Saya ini bekerja di bidang perpajakan. Dan memang core bisnis yang memang saya kerjakan adalah konsultan perpajakan dan konsultan pembukuan.
gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Kak, konsultan perpajakan dan konsultan pembukuan itu tuh ngapain sih? Oke, di sini kita itu punya peran untuk membantu klien kita memberikan advice terbaik dalam menyusun suatu pajak yang mereka jalani, perusahaan yang mereka jalankan, dan juga laporan keuangan yang juga mereka harus buat seperti itu. Jadi kita memang harus memberikan advice terbaik dan juga memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan klien kita. Gitu. Berarti as a consultant berarti ya memberikan saran yang baik, harus Betul. apa, melakukan apa gitu Betul. ya Kak. Nah, apakah susah gak sih Kak sebenarnya jadi konsultan yang pajak dan satunya tadi kan kayak aduh berhubungan dengan uang nih gitu, menurut Kakak susah gak sih Kak? Kalau dibilang susah sih sebenarnya ini lebih kayak semacam passion sih ya. Jadi kalau saya sih nggak menganggap ini susah ya, tapi memang ini karena passionnya udah di sini dan memang suka seperti ini. Menurut saya sih sebenarnya kalau boleh dibilang kesulitannya atau susahnya itu malah sebenarnya lebih mengerti apa yang dimau sama klien sebenarnya. Klien ini maunya gimana sih? Klien ini maunya seperti apa? Jadi kadang-kadang dari klien nih mau seperti ini, tapi jeleknya ini kadang kliennya nggak mau menerima resikonya kalau seperti ini gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Terus gimana nih caranya Kakak untuk meyakinkan si kliennya untuk udah pakai saranku aja gitu? Oke. Dari kita secara konsultan, karena kita ini konsultan, otomatis kita pun juga harus memberikan solusi, bukan masalah. Kan seperti itu ya. Jadi cara kita untuk meyakinkan para klien atau para perusahaan-perusahaan yang membutuhkan advice tadi, biasanya kita akan memberikan opsi gitu. Saat memberikan opsi, kalau Bapak ngambil opsi ini, itu risknya seperti ini. Kalau Bapak mengambil opsi seperti ini, risknya seperti ini. Sehingga klien pun terbuka. Karena kita ini walaupun konsultan, kita ini punya spirit untuk apa? Untuk memberitahukan sebenarnya harusnya ini klien itu bayarnya gimana sih? Lapornya gimana sih? Gitu. Tapi yang penting pesan untuk benernya itu tersampaikan gitu. Tapi saat nanti si klien request A, request B, ya nanti kita tinggal melihat, oke, kalau request A opsinya tuh seperti ini, resikonya begini. Kalau klien pilih opsi B, optionnya seperti ini, nanti resikonya seperti ini. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi nanti di akhir akan tergantung kliennya juga ya Kak yang Betul. milih yang mana gitu Betul. ya. Nah, untuk menjadi GCK consultant, ini tuh perlu menempuh pendidikan apa aja sih Kak? Maksudnya apakah hanya S1 jalur biasa atau memang harus kursus lagi gitu? Oke. Karena memang bisa dibilang point view yang memang kita sampaikan di sini, kita kan memang lebih bergerak di bidang jasa perpajakan dan jasa pembukuan. Nah, jadi biasanya untuk yang memang menempuh pendidikannya itu kalau saya secara pribadi itu S1. Tapi setelah S1 itu saya mengambil ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi itulah yang menentukan bahwa kita itu layak sebagai konsultan dan diakui secara Kementerian Keuangan. Jadi boleh dibilang walau kita ini konsultan, kita ini mempunyai izin praktek gitu. Jadi ada izin prakteknya. Kalau kayak dibilang tuh kayak dokter gitu ya. Dokter tuh punya izin prakteknya, nggak boleh sembarangan bedah sini, bedah sana, ntar tahu-tahu jadi malah praktek gitu ya. Nah itu sama dengan kita konsultan. Secara perpajakan itu di kita itu punya izin praktek yang memang nantinya saat kita punya masalah, misalnya kita ngomong sampai sengketa pajak ataupun banding di pengadilan pajak. Nah itu biasanya itu kita punya izin prakteknya dan memang boleh maju sebagai konsultan karena memang sudah memiliki izin yang bersertifikasi tadi. Seperti gitu. itu sih. Lama gak sih Kak pengambilan ujian sertifikasinya? Kalau dibilang lama sebenarnya bergantung pada experience yang bersangkutan ya. Jadi
karena ini sifatnya ujian, dia itu tidak pernah memberikan pelajaran. Gitu. Dia tidak pernah memberikan pelajaran bahwa nanti ujiannya itu begini. Tapi pembelajaran yang dijalani sama kita orang konsultan ini ya memang berdasarkan jam terbang, expertise, terus terkait dengan semakin banyaknya kita menangani varian klien yang bervariatif, itu pun akan menjadi insight untuk kita untuk mengambil keputusan kira-kira ini pajaknya pajak apa ya. Terus planningnya mau gimana nih pajaknya. Terus kira-kira bagusnya diapain nih. Seperti itu. Jadi lebih kayak semacam experience, jam terbang, dan juga knowledge gitu loh. Oh, aku kira tuh ada pelajarannya dulu terus baru ujian gitu. Oh, Enggak. ternyata hanya ujiannya saja. Hanya ya? ujiannya aja, dan Iya, ujiannya iya. itu pun dilakukan oleh lembaga yang memang sudah diakui secara hukum di Indonesia, yang memang dia ini boleh mengeluarkan sertifikasi bahwa yang bersangkutan ini sudah lulus. Nantinya setelah sertifikasi ini terbit, kita yang sudah lulus itu bisa mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk pengajuan terkait dengan konsultan pajak tadi. Gitu. Kalau semisal nih Kak, ada yang nggak lulus, apakah tahun depannya itu boleh mendaftar ujiannya itu lagi atau? Masih bisa mengulang. Oh, masih bisa mengulang. Masih bisa mengulang. Jadi memang dibilang secara ujiannya itu memang pihak atau lembaga tersebut memang hanya mengadakan ujiannya saja, tapi kalau dari sisi pembelajaran atau sisi pengetahuannya itu yang bersangkutan langsung ngambil, kayak semakin banyak dia megang klien otomatis ilmunya semakin banyak. Gitu. Karena dia harus belajar juga kan. Gitu. Oke, wah ternyata agak sedikit susah ya. Nah, ada pengalaman lucu atau pengalaman unik gak Kak selama menangani klien-klien ini? Kalau menangani klien ya, untuk yang lucu-lucu nih ya banyak sih sebenarnya ya. Banyaknya tuh kadang-kadang datang, Pak saya mau bayar pajak kecil. Ya kecil tapi kan kalau beresiko ngapain gitu. Ya itu mungkin salah satunya. Ada juga klien-klien yang kadang-kadang itu tidak, kalau menurut saya kurang lah ya, mungkin bukan tidak ya, tapi lebih kepada kurang kayak semacam menghargai konsultan. Itu ada aja. Terus sisi lainnya mungkin kita tuh kadang-kadang ketemu klien nih yang ada yang benar-benar lempeng lurus aja, enak gitu loh. Jadi memang ya ceritanya memang bisa dibilang sukanya ada, dukanya juga ada. Tapi lebih banyak sukanya dong pastinya. 50-50 kayaknya ya. Ternyata 50-50 Iya. ya, saya kira lebih banyak senangnya. Ya, tapi itu kan in reality-nya. Tapi kan kalau memang kita bekerja dengan passion, menurut saya ya semua sih pasti happy sih. Gitu. Oke, nah ini kan mungkin bukan pekerjaan baru sebetulnya ya kan Kak. Iya. Tapi untuk beberapa orang, apalagi untuk siswa-siswa di YBHK ini kan mungkin pekerjaan ini tuh terdengar baru gitu kan. Iya. Kayak CGK Consulting tentang pajak dan pembukuan. Nah, apakah di 5 tahun atau 10 tahun ke depan pekerjaan ini itu worth it untuk dicoba? Oke, buat adik-adik kita nih ya, baik itu yang di SMP ataupun mungkin di SMA Tarsisius 2, kalau boleh dibilang pekerjaan konsultan pajak dan jasa pembukuan atau konsultan pembukuan itu worth it atau enggak, sangat worth it. Kenapa? Karena di situ kita banyak belajar lini bisnis perusahaan. Itu pertama. Yang kedua, kedepannya arah era global di pajak ini semakin terbuka gitu. Jadi bisa dibilang kita nih sekarang secara konsultan harus berpikir lebih jauh ke depan untuk apa? Untuk mempersiapkan terkait dengan sengketa atau banding di pajak. Jadi bisa dibilang untuk ke depan nih pekerjaan yang akan dilakukan itu bukan hanya cuman menghitung pajak, melapor pajak,
secara compliance, secara tahunan, bukan hanya itu, tapi kita harus lebih mempersiapkan. Karena apa? Karena untuk menghitung pajak, melaporkan pajak, secara nggak langsung pelan-pelan sudah diakomodir oleh pemerintah melalui online system. Jadi kedepannya bisa dibilang kita itu dituntut untuk apa? Untuk lebih canggih atau lebih pintar dalam apa? Dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh kalau misalnya kita datang klien ada sengketa, ada banding. Nah itu otomatis project itulah yang nanti akan kita kerjakan. Jadi kalau boleh dibilang untuk ke depan menurut saya 5 atau sampai 10 tahun lagi itu sangat worth it. Wah, berarti boleh dicoba ini pekerjaan Boleh. ini. Silakan kalau memang ada yang mau mau menjadi konsultan pajak, menjadi konsultan pembukuan, wah seru sih pasti. Nah, saya dengar-dengar selain menjadi konsultan pajak dan pembukuan, ini ada pekerjaan lain nih. Iya, jadi kalau dibilang pekerjaan lain sebenarnya di lini bisnisnya ya, tapi untuk grupnya itu masih satu grup sebenarnya di GCK Consulting. Nah, pekerjaan lainnya itu sebenarnya memang karena kita satu basicnya itu memang ingin ingin memberikan knowledge ke orang lain juga. Jadi memang di kantor kita ini kita itu punya budaya, kita itu tidak pernah mau pelit untuk mengajarkan tim kita maju. Kenapa? Karena di sisi lain dengan kita memberi pasti itu akan ada sesuatu yang lebih besar di depan. Itu yang konsep di kantor kami jalankan. Jadi di tim kita itu selalu mengajarkan jangan pelit untuk berbagi, jangan pelit untuk sharing. Kita harus mempersolid tim kita. Karena tim kita inilah yang akan membangun kita bersama. Nah, jadi boleh dibilang untuk lini bisnis lainnya adalah memang lebih ke training. Gitu. Training perpajakan dan training pembukuan. Nah, di situ tuh kita tuh kayak menjelaskan atau mengajarkan. Contoh kayak kalau mungkin bahasa umum di perpajakan tuh familiarnya biasanya dengan brevet ya. Bahasanya brevet pajak. Nah di situ tuh kita tuh memang mengadakan training atau brevet perpajakan seperti itu, ataupun training sisi pembukuan, baik itu dari sisi basic, advance maupun intermediate seperti itu. Oh keren. Nah apakah training pembukuan dan pajak ini hanya untuk timnya kakak aja atau itu dibuka untuk umum sih kak? Dibuka untuk umum, dibuka untuk memang orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang memang mau memperdalam ilmu perpajakan ataupun pembukuan seperti itu. Wah keren. Jadi kalau ada yang mau belajar bisa kontak-kontak Kak Oki nih. Boleh. Ada gak sih kak pesan-pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Kan zaman sekarang kan pajak itu bagi aku nih kayak generasi Z ini pajak tuh kayak alah apa sih ntar dulu deh gitu kan. Karena kan kita belum mikir yang sampai sejauh itu. Nah apa sih kak pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Oke, pesannya. Pesan untuk generasi muda baik itu SMA Tarsisius 2 ataupun SMP Tarsisius 2 ataupun juga adik-adik yang lain, pesannya kalau boleh saya ngomong, pajak itu nggak susah. Pajak itu logika. Pajak itu akan menjadi susah jika tidak terplanning dari awal. Pajak itu akan jadi susah kalau kita tidak mau memulai startnya kapan. Gitu. Itu mungkin dari sisi informasi ya. Jadi memang kalau boleh dibilang pajak itu banyak orang yang kalau dengar pajak tuh kayak udah ketar-ketir ya. Takut, wah ini kayaknya dipanggil nih. Aduh, apalagi nih dapat surat nih, surat cinta nih bahasanya kalau di pajak nih surat cinta nih. Nah padahal tidak selalu panggilan pajak itu ataupun surat pajak itu ekstrim, enggak. Ya karena bisa jadi karena kita lapornya kurang tepat, bisa jadi perhitungannya salah, bisa jadi karena kurang informasi ataupun memang tidak tersosialisasi dengan baik sehingga menjadi misinterpretasi. Tapi sebenarnya kalau di kantor kita itu kita tuh bilang tuh pajak itu fun gitu loh. Mungkin kalau banyak yang bilang
Fun mah bagi konsultan kan emang sering megang. Tapi emang bener pajak itu fun. Cobain deh. Gitu. So pajak itu fun. Saya Iya. juga baru tahu kalau pajak itu fun. Pajak itu fun. Menurut kita pajak itu fun. Kenapa ya? Karena memang di situ kita belajar untuk menyelesaikan suatu problem. Gitu. Dengan kita belajar menyelesaikan suatu problem, otomatis di situ otak kita semakin terpacu untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan kasus perpajakan ini, tentunya dengan legal. Ya, bisa dibilang dengan legal ya. Karena kalau ilegal di kita pun tidak pernah menyarankan. Kenapa? Karena rizki di kita pun akan berimpact kepada izin praktek. Gitu. Karena kita ini profesi, jadi karena profesi ini kita pun juga mempunyai kode etik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah bayar pajak aja tuh 1.000, padahal income-nya sampai miliaran misalnya gitu ya. Ya kalau tahu konsultan pajak ini siapa, ya kita bisa dicabut izinnya. Oh gitu, karena mempersalahgunakan Betul. wewenang ya Kak sebenarnya. Betul. Wow, jadi walaupun kita masih kecil nih sebenarnya, kita harus sudah mulai tahu pajak. Harus sih, Kenapa penting. harus membayar pajak, pentingnya apa. Terus kalau misalnya memang kesusahan dalam mengelola pajak, ada konsultannya. Betul. Bisa kontak di GCK Consulting. Gitu, jangan lupa. Nah, terima kasih Kak untuk kesempatannya hari ini. Sangat-sangat menginspirasi dan sangat memberikan informasi bahwa kita tuh harus tahu dan melek tentang apa sih itu pajak gitu kan. Nah, terima kasih untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Saya Oki. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.